Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat berupa nikmat kesehatan serta perlindungan darinya, sehingga kita semua alhamdulillah masih bisa bersama-sama kembali bertatap muka walaupun via daring, meskipun terpaut jauh jarak di antara kita. Selawat serta salam hendaknya senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas usaha beliaulah kita semua dapat mengenal dan menganut jalan yang lurus, yaitu ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Harisma Agung Pambudi, mahasiswa semester 3 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Taqwa, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Al-Quran, yaitu surah An-Naml ayat 18 dan surah At-Taghabun ayat 16, serta kaitannya dengan kebijakan PSBB di era pandemi COVID-19. Nah, berbicara tentang realita kekinian, mungkin banyak hal yang kita alami pada tahun ini. Bisa dikatakan tahun ini merupakan tahun yang sulit bagi kita semua. Ya, mulai dari kebakaran hutan di awal tahun sampai kepada pandemik virus COVID-19 yang memaksa kita untuk membatasi aktivitas kita setiap hari. Berbagai macam juga upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan negeri ini. Mulai dari peraturan wajib memakai masker, mencuci tangan, sampai kepada program pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita kenal dengan singkatan PSBB. Nah, PSBB sendiri merupakan program yang diterapkan oleh pemerintah demi menanggulangi wabah virus corona yang dianggap mampu mempercepat penanggulangan sekaligus mengurangi penyebaran corona yang memang semakin meluas di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk pembatasan sosialnya ya bisa berupa memberi jarak minimal 1 meter ketika dalam antrian, larangan untuk berjabat tangan, serta belajar dan bekerja dari rumah. Namun, jauh sebelum pandemi COVID-19, pentingnya tinggal di rumah saat kondisi bahaya ternyata telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu di dalam surah An-Naml ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Artinya, ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, dari penafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa ayat ini menerangkan pada suatu ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan tentaranya pada suatu daerah di lembah Syam. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Sulaiman ini mendengar suara Raja Semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar segera memasuki sarangnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Nah, bisa kita lihat ayat ini menceritakan kondisi kawanan semut, yaitu saat mereka berada dalam kondisi yang dinilai membahayakan. Nah, semut-semut tersebut menyadari bahwa tubuh mereka yang kecil, sehingga kemungkinan besar
tidak akan terlihat oleh rombongan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kawanan semut tersebut lebih memilih menyingkir dengan tinggal di dalam sarang supaya tetap aman dari resiko terinjak-injak. Nah, jika kita korelasikan dengan situasi pandemik seperti sekarang ini, maka ada hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Ketika dalam kondisi bahaya seperti pandemi COVID-19 sekarang ini, tinggal di rumah juga menjadi pilihan yang tepat. Saat keadaan sekitar kita dirasa merugikan, kita sebagai seorang muslim bahkan boleh beribadah di rumah saja demi menghindari resiko yang lebih besar. Nah, bukankah agama Islam itu selalu memberikan kemudahan bagi umatnya? Nah, atau misalnya dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah penularan wabah COVID-19, penerapan physical distancing saat sholat berjamaah dengan cara merenggangkan saf sholatnya itu boleh-boleh saja. Sholatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah. Dan tentu saja fatwa tersebut hanya berlaku untuk situasi darurat seperti sekarang ini. Nah, hal ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Imam Thahir Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan bahwa kata ma dalam bunyi ayat fattaqullaha mastata'tum adalah masdariyah zarfiyah yang artinya berarti perintah untuk takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini semaksimal mungkin, dalam artian memaksimalkan kemampuan dan waktu yang ada. Sedangkan dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan hal ini dengan mengatakan, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu, karena Allah tidak membebani manusia kecuali dengan kesanggupan manusia itu. Nah, dari penjelasan beberapa tafsir tersebut, jelas kiranya bahwa segala keterbatasan kita di era pandemik ini tidak mengapa jika kita membatasi aktivitas-aktivitas kita, terutama aktivitas ibadah kita. Yang biasanya semisal sering sholat berjamaah di masjid karena kondisi sekarang darurat, maka menjadi sholat sendiri di rumah sekarang. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Oleh karena itu, di masa pandemik ini kita memang masih memiliki kewajiban, yaitu semisal kewajiban beribadah, kewajiban dalam mencari nafkah, dan lain sebagainya. Namun kita juga harus memperhatikan kondisi yang ada. Dan jika memang kita terpaksa harus keluar rumah, maka harus memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Selalu mencuci tangan, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah adalah termasuk bagian dari ikhtiar kita, supaya wabah virus corona ini bisa teratasi dan dikendalikan dan tidak semakin menyebar luas. Mungkin sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.